Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi sambil enjoy menikmati suasana malam pada hari ini, pada malam hari ini, menikmati hidangan dari JW Marriott. Jadi sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih banyak kepada yang pertama, ibunda saya, Indra Wahyuningsih, SHM Hum, yang selama ini sudah menjadi role model saya. Walaupun kadang kita memang sering slack, sering berselisih paham, sering beda pendapat, sering berantem, sama-sama keras kepala, cuman in the end kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling, ya hubungan antara ibu dan anak pada umumnya. Dua kepala yang punya pikiran sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri, pasti ada masalah begitu ya. Tapi in the end kita bisa mengatasi semua masalah itu. Jadi terima kasih Bu, selama ini sudah mau aku teken, sudah mau aku repotin, sudah mau jadi papan buat aku, jadi sandaran buat aku. Terima kasih banyak, terima kasih. Aku tahu mungkin kata terima kasih aja nggak cukup, cuman untuk saat ini Adek cuman bisa bilang itu. Dan untuk kedepannya mungkin Adek bakal selalu membuat ibu bangga. Ya, amin. Kemudian yang kedua ayah yang udah ikutan repot ngurusin dokumen. Jadi memang it's not easy at all dari awal, apalagi di daerah kecamatan kita cuman baru 2 orang yang menikah dengan warga negara asing dan saya adalah yang nomor 2. Jadi penuh dengan hustle, penuh dengan sesuatu yang kita nggak tahu nih, kita harus babat alas dulu dari awal, dari ke KUA, dari ke kedutaan di Pakistan, semuanya kita babat alas. Dan ya untungnya banyak dibantu sama teman-teman, banyak dibantu sama kenalan, sama rekan-rekan juga begitu. Ayah terima kasih banyak Ayah, udah kuat sampai hari ini, sampai malam ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Kemudian yang gak kalah capeknya juga, mungkin lebih capek daripada WO. Kok enggak sih? I'm talking about Rijal Pratama Eksaminanta, the one and only brother. Ya, tepuk tangannya dong buat dia, udah capek-capek, udah sampai sakit. Terima kasih Mas, udah repot, udah mau direpotin, udah support semuanya dari dokumen yang ketinggalan, kemudian ke Jakarta nyusulin cuman demi 1 lembar kertas doang. Terima kasih banyak. Adek tahu mungkin acara ini nggak akan terlaksana tanpa kerja kerasnya Mas Rijal juga. Terima kasih. Kemudian Nadia di sini juga pengen terima kasih juga sama keluarga besar Bani Mukhtar. Tepuk tangannya dong buat keluarga besar Bani Mukhtar. Terima kasih yang udah jauh-jauh dari Samarinda, flight ke sini, Bu Indah, Om Hari, terima kasih banyak. Kemudian Mbak Putri juga dari Solo juga, Mbak Evi, terima kasih banyak semuanya, keluarga bisa kumpul di sini. Ini juga suatu impian juga dari kita, dari aku, dari ibu juga untuk mengumpulkan semua keluarga-keluarga di acara yang indah ini gitu. Kemudian juga keluarga dari Jember, makasih banyak keluarga dari Jember, semuanya bantuannya. Kita bisa kumpul lagi di sini. Tepuk tangan dong keluarga dari Jember. Makasih Le Umar, Le Ira, Le Iput, semuanya, Le Nasir, Le Rida, Le Utim juga semuanya, makasih banyak. Kemudian juga saya makasih sama Mbak Tio yang nggak tahu lagi repot kayak Mbak Tio. Mbak Tio WO-nya, terima kasih banyak sudah mendukung acara ini.
Oke, jadi langsung aja ya yang ditunggu-tunggu. Aku mau cerita tentang awal pertama kali we meet. So yeah, I'll tell the story the first time we meet. So yeah, in 2019 di 2019 kita kenal. Kita dikenalin sama teman. Waktu itu saya lagi kerja di perusahaan minyak. Kemudian ketika itu saya selesai umroh. Kebetulan juga setelah selesai wisuda S2, saya merasa kurang lengkap menjadi seorang wanita. Saya merasa ada yang kosong, ada yang kurang begitu. Dan saya menemukan apa yang kurang itu, yaitu menjadi seorang istri, mempunyai keluarga, dan berumah tangga, serta melahirkan seorang insan. Dari situ saya mulai sadar dan mulai memikirkan untuk masa depan. Waktu itu saya cerita ke ibu, standar saya tuh simple untuk saya pengennya tuh cuma 3 aja, yaitu yang pertama muslim, yang kedua S2 paling nggak sama-sama saya, kemudian yang ketiga punya pekerjaan yang tetap, stable job. Kemudian dari situ saya mengenalkan Bilal ke keluarga saya, ke mama pertama yang tahu up and down-nya saya, yang tahu semuanya. Walaupun sering berantem tapi sering curhat juga. Kemudian dari situ kita mulai intens. Maksud saya kenalkan ke ibu dan ke ayah juga. Ayah juga sering berkomunikasi dengan Bilal. Ayah juga pada saat ayah operasi jantung, Bilal juga support. Bilal kasih semangat. Kemudian ketika ayah juga lulus S3, Bilal juga ada. Dari pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kemudian muncullah rencana untuk ya udah menikah saja begitu. Akhirnya pernikahan itu sempat diplanningkan di September 2021, jadi tahun lalu. Jadi pernikahan ini, detik ini, malam ini itu sebenarnya sudah terencana dari tahun lalu. Cuman memang karena COVID lagi tinggi, kita juga sempat cari-cari info untuk ke imigrasi, semuanya. Teman-teman ibu, teman-teman ayah, kita juga tanya-tanya semuanya. Itu juga masih belum bisa. Apapun upayanya, mungkin kalau belum jodohnya, kalau belum takdirnya, mungkin nggak akan bisa gitu kan. Sempat kecewa juga, sempat stres juga. Cuman ya sudah, harus dijalanin. Beberapa kali sampai akhirnya diundur lagi di 7 November 2021, which is itu ultahnya ibu begitu. Cuman penerbangan juga masih susah, kemudian visa juga belum selesai, sampai akhirnya harus diundur lagi beberapa kali dari Februari sampai akhirnya pada hari ini terjadi. I accept to marry Miss Nadia Putri Pasawati Binte Maruf with the dowry agreed upon, all in cash. Alhamdulillah. Kemudian ya emang semuanya nggak mudah sama sekali untuk sampai di titik sekarang ini, but something good never comes easy, right? Sampai akhirnya I think it's magic that you came here like in 23 February, 23 February this year. Jadi Bilal kesini itu 23 Februari dan dia harus karantina 3 hari. Pressure sih untuk kita ngurus dokumen di kedutaan, karena kita tahu nih kedutaan itu orangnya strict semua. Pressure-nya sebenarnya mungkin di aku nggak tahu ya, mungkin keluarga juga merasakan pressure juga. Ajak sui-sui katanya. Ya udah padahal masih sampai 3 hari nih. Ya udah, long story short, akhirnya untuk dokumen itu
ada yang kurang dan akhirnya Rijal tuh yang nganterin ke Jakarta juga. Kemudian ya terima kasih juga untuk Shirley yang udah mau kita repotin, Mbak Pepi, Mas Hendy. Terima kasih juga teman keluarga-keluarga di Jakarta yang mau kita repotin semuanya. Akhirnya kita bertiga, aku Rijal sama Bilal kembali ke Surabaya dan first time Bilal ketemu sama keluarga-keluarga Surabaya. Yang dibilang keluarga Surabaya cuma satu. Kok ganteng, Di? Yo, maksudnya emang selama ini kalau di foto nggak ganteng apa? Oh, ganteng. Cuman mungkin dia nggak tahu kalau misalnya Bilal ini tinggi, gede gitu kali. Oke. Ya, abis gini, oke. Abis gini Bilal mungkin you do the wedding speech, maybe a little. After this, okay? Yeah. Wait, I'm not done yet. Selanjutnya, ya mungkin terakhir ya. Mungkin aku mau pamit sama ayah ibu, tapi tidak selamanya pamit. Jadi mungkin di momen yang indah ini, mungkin aku mau bilang kalau misalnya terima kasih sudah membesarkan Nadia selama ini, terima kasih banyak. Nadia mungkin akan ikut ke Pakistan, jadi ya mungkin kita bakalan lama nggak ketemu, cuman tapi bukannya kita udah biasa lama nggak ketemu ya. Jadi ya masih ada video call, masih ada telepon, masih ada WhatsApp, masih ada Zoom segala macam. Jadi ya terima kasih. Mungkin itu yang Nadia bisa sampaikan. Terima kasih Ibu, Ayah, Mas, terima kasih. Mas, selamat kamu jadi anak tunggal satu-satunya ya. Terima kasih. It will be impromptu as I have not prepared any formal speech. So I'll start by thanking Dr. Maroof and Mrs. Maroof for accepting me in their family. And I think in form of mungkin aku bisa bahasa Indonesiain kali ya. Maybe I can translate. Sure. Okay. Well, you say a sentence, then I will translate. Okay. So, and in form of Rizal, I have a younger brother. So that's amazing. And I'm sad that my parents could not be here because of poor health, and also it's been quite challenging coming here. In fact, I think probably Nadia mentioned that first COVID, and then the country is in a lockdown, so it was really hard to get the visa and come here. Oke. Jadi yeah. Bilal terima kasih sama Pak Ma'ruf, Bu Indra, sama Mr. Rijal. Terima kasih, dan Bilal minta maaf kalau misalnya orang tuanya nggak bisa hadir, nggak bisa datang, karena ya tadi saya udah mention kalau misalnya datang ke sini tuh nggak mudah sama sekali, dan lagi juga orang tuanya juga di sana sakit, jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya kalau orang tuanya nggak bisa hadir di malam hari ini. And then but I always say where there's a will, there's a way. So that's. Once I made a sort of a commitment, so I had to be here. So here I am, and thank you everyone for being here. And I'd also like to thank the event organizers, the Kinara Kinari events, and the photographers, everyone. Thank you for all your efforts, all your work. That's amazing. And in the end, of course, last but not the least, thank you to Nadia for bearing with me, bearing with all the delays and all the challenges that, of course, come with sort of a long distance, communication, and then in the end we had to sort of, because of my father's poor health, we had to sort of change the schedule a bit. So yeah, thank you, Nadia. Oke, jadi Bilal bilang terima kasih buat event organizer, terima kasih buat semua yang support acara ini, terima kasih banyak. Ya Bilal juga, ya kita sama-sama memahami untuk segala delays yang terjadi. Memang soundingnya bahwa aku mau menikah juga sudah lama juga, tapi ya terima kasih juga saudara-saudara juga bisa memahami.
Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Berikan Luar tepuk biasa tangan yang meriah sekali. untuk Nadia dan Bilal. What a great story. There is will, there is way. It's all about hustle. It's all about loyalty, respect among the family. Nah. Thank you so much, our queen and our king tonight. Thank you. Tadi Nadia saat berpamitan, saya lihat ekspresi Mama sudah sangat terharu dan berkaca-kaca. Saya boleh mendekati Mama Nah, untuk ini ngobrol pasti sedikit. orang tua pasti punya pesan-pesan yang ingin dipesankan juga. Mama, gimana perasaannya setelah Nadia berpamitan di depan semua orang? Kok saya ikut berkaca-kaca ya? Silakan Mama, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata selain yang bisa saya haturkan selain puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya merasa rasanya tidak percaya. Oh, saya harus melepas putri saya untuk mengikuti suaminya ke luar negeri, apalagi ke Pakistan. Tapi saya juga bangga. Insya Allah mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat anak saya. Mudah-mudahan Bilal bisa menjadi imam yang baik buat Nadia Putri Pascawati. Semoga kalian berdua bisa menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, warohmah. Perjuangan kalian memang patut dihargai, terutama Nadia Putri Pascawati ini adalah sangat-sangat mandiri sekali. Saya membiarkan anak-anak saya untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Yang penting kami selalu mendoakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak saya, terutama juga Mas Rijal juga. Mudah-mudahan selamat sekali lagi anak ya. Bilal, congratulations. Saya titip anak saya ya. Translate deh. Saya titip Nadia, jaga baik-baik anak satu-satunya putri saya. Semoga Bilal bisa menjadi imam yang terbaik. Oke, thank you. Selanjutnya Ayahanda, mungkin ini anak perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami haturkan atas limpahan rahmat hidayahnya kami bisa melaksanakan akad nikah pada malam hari ini dengan keadaan selamat, kemudian meriah, dan sekali lagi kami ucapkan puji syukur alhamdulillah. Kepada Bilal dan Nadia kami berharap rukun selalu ya, menjaga peran masing-masing, menjaga peran suami, peran istri, jangan lupa ibadah, sholat 5 waktu sehari semalam. Saya melihat, saya amati Bilal ibadahnya tekun, saya berharap Nadia juga ngikuti. Selama ini sholat yang masih bolong-bolong, saya berharap jangan sampai bolong lagi di Pakistan nanti ya. Ini yang pertama, as-sholatu kun imaduddin. Sholat yang agama, sholat menghilangkan fasaan dan mungkar, menghilangkan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi jaga sholat yang paling penting, itu yang paling utama untuk Nadia. Di mana saja, kapan saja, insya Allah Allah akan melindungi kita, asalkan kita itu hidup berlandaskan pada ajaran agama, liya'budullah, beribadah kepada Allah. Itu kuncinya. Jangan mudah pamer segala macam, semuanya itu terjadi ada karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, sekali lagi kami berharap pada anakku yang baru Bilal untuk melindungi Nadia, sabar menghadapi Nadia karena Nadia yang seperti itu, istilahnya kadang-kadang keras dan segala macam. Diterjemahkan deh ya. Tolong diterjemahkan, penting ini terutama masalah ibadahnya. Terus perlakuan Nadia kepada kedua orang tua, kedua mertua ya, ini yang sekarang bapak lagi sakit, bapak mertua ini tolong menjadi perawat yang baik ini ya, jauh-jauh didatangkan dari Indonesia ke sana, diharapkan bisa merawat kedua orang tua, kedua mertua supaya menjadi berkah, mendapat ridho Allah karena berbakti kepada kedua orang tua baik yang di sini terutama calon terutama mertua yang ada di Pakistan. Sekian.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a beautiful message. Don't forget about pray and salah, ya, salat begitu ya. Dan the one and only, the brothers, kakak yang paling dihandalkan oleh adik tercintanya, Mas Rizal. Monggo, mari silakan. Baik, terima kasih Mas Brian. Sepertinya sudah terlalu banyak nasihat-nasihat formal dari kedua orang tua kita ya, Dek ya. Pasti kamu bosan mendengarkannya. Nadia adikku, I will tell a little story about you. Seketika teringat masa kecilmu dulu. Saat kita berangkat sekolah di sekolah dasar yang sama, diantar ayah pakai sedan merah tuanya. Dulu kamu cewek yang tomboy, yang juga sudah punya sifat kompetitif dan gak mau kalah sejak kecil. Kita selalu berantem hanya karena sepotong es krim atau berebut mainan mobil punyaku. But every night, I always just hold your hand when we sleep. Tak terasa 20 tahun telah terlewati, and now you have become a beautiful bride. Banyak lika-liku kehidupan sudah kamu lalui, pukulan, hantaman, hingga sampai perasaan ketersendirian, yang semuanya itu menjadikan kamu seperti saat ini. Menjadi karakter yang kuat dan kokoh. I'm proud of you. Kini kamu akan menempuh fase hidup yang berbeda, yang tentunya lebih menantang, fase pernikahan. Dek, lelaki itu adalah sebuah pondasi. Bangunan yang sempurna bukan hanya temboknya yang kokoh. Butuh pondasi yang kuat juga untuk menopang kesempurnaan arsitektur. Di sini saya lihat Bilal punya karakter itu. He has intelligence, with inside a good personality, and he also has iman. And I hope he become a good imam for you. Nadia, my beloved sister, let's explore the world, and no matter where you are, I will be stand beside of you. For my brother Bilal, I want to give you a special message about my sister. Thank you for the accepting Nadia. There is an empty space in Nadia's heart. There is solitude. There is loneliness in the dark room of Nadia's heart. Outside, he appears with individualism, independence, and sometimes even show her ego. Over time, you will be able to see the emptiness. Seek with your passion. Be the great foundation for Nadia's fragility. Be a candle in the dark night of Nadia. I am really sad. Going forward, in the intensity of a long time, I cannot see the figure of Nadia physically. Can hear her talkative. But I believe Nadia's choice is the best for her. Our family is very open-minded, very democratic. There is no intervention in a choice. You are completely Nadia's choice. My hope in the future we still connected in the high intensity. And someday we will go to around the world together with our parents, my family, and our child, like going to Mecca and stay at the mansion with directly view to Kaabah and Ghana prayer together. And then going to Istanbul to feeling about the glory of Islam a long time ago, seeing the Ottoman Empire under the leadership of Al-Fatih, while telling stories to our children. Saya ucapkan selamat kepada Nadia, congratulations for Bilal, and welcome to our family.